Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siapa? Ya, sebelum dimulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ayo, untuk ketua kelas siapa ketua kelasnya? Untuk saudara Taufik silakan pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya Pak. Ya, terima kasih untuk saudara Taufik. Sebelum pelajaran dimulai, sekarang Bapak mau nanya terlebih dahulu. Ada yang tahu pembahasan hari ini apa? Agak tahu Pak. Ya, Tata cara sholat jenazah. oh iya betul, cakep. Ya, jadi pembelajaran kita, materi pembahasan kita hari ini yaitu tata cara salat jenazah. Ya, sudah Bapak kirim PPT-nya di kalian semua. Silakan kalian baca terlebih dahulu sebelum kita mulai. Ya, sembari kalian membaca, saya akan mengabsen kalian dulu. Ya, Oka Hardiansyah, Ya Pak. ya. Arman Kurniawan, Hadir Pak. Taufikur Rahman, Hadir saya Pak. Rian Fadil, Hadir Pak. Farel Reja Palevi, Pak. Zakian Zaki. Saya Ya. Berarti komplit hari ini ya, masuk semua ya. Ya. Oke, Pak. Oke, silakan lanjut bacanya. Oke. Waktu membaca telah selesai. Sekarang kita mulai membahas tentang tata cara sholat jenazah. Ya, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi sebelum kita masuk ke tata caranya, Bapak ingin menjelaskan syarat sah sholat jenazah. Di situ syarat sah sholat jenazah yaitu pertama seorang muslim. Yang kedua yaitu dalam keadaan suci dari hadas besar maupun kecil. Yang ketiga yaitu di sini menutup aurat seperti melakukan sholat lainnya. Jadi menutup aurat kita ya pada saat melaksanakan sholat. Yang berikutnya yaitu menghadap kiblat. Yang berikutnya yaitu jenazah yang disolatkan itu beragama Islam. Dan yang terakhir yaitu jenazah yang akan disolatkan telah dalam keadaan bersih, suci atau sudah dimandikan.
dari hadas besar dan kecil, menutup aurat, menghadap kiblat, jenazah beragama Islam, jenazah dalam keadaan sudah dimandikan. Oke, selanjutnya yaitu habis syarat sahnya yaitu langsung ke rukun, ya, rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah di situ ada apa saja di situ? Coba yang tahu siapa aja? Ada yang tahu nggak? Rukun sholat jenazah di sini yang pertama niat. Pertama niat. Yang kedua di sini yaitu berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga yaitu 4 kali takbir. Kita sholat jenazah itu 4 kali takbir. Yang keempat yaitu mengangkat tangan saat takbir pertama. Yang selanjutnya yaitu membaca Al-Fatihah. Yang selanjutnya, ada yang tahu selanjutnya apa? Tahu. Itu? Nggak ada yang tahu. Apa di situ? Ayo coba, dan saya semua coba di situ. Ada yang sebut coba. Habis membaca surat Al-Fatihah apa? Kelas. Membaca sholawat Nabi, Pak. Membaca sholawat Nabi. Terus yang berikutnya Berdoa untuk jenazah. berdoa untuk jenazah. Ya. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Salam. Salam. Itu yang terakhir atau ada lagi? Terakhir, Pak. Terakhir salam ya. Oke. Jadi rukun sholat jenazah di sini ada 8. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga 4 kali takbir, yang kelima mengangkat tangan saat takbir pertama, yang keenam yaitu yang kelima yaitu membaca surat Al-Fatihah, yang keenam membaca sholawat Nabi, yang ketujuh berdoa untuk jenazah, yang ke-8 atau yang terakhir yaitu salam. Sudah paham ya? Iya. Pak. Untuk berikutnya, slide berikutnya yaitu kita langsung ke tata cara sholat jenazahnya. Ya, untuk slide berikutnya silakan untuk saudara Oka dibaca. Tata cara salat mayat atau salat jenazah. Betul. Takbir pertama melakukan takbiratul ihram sambil berniat, lalu baca surat Al-Fatihah. Niat salat jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala qadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Niat salat jenazah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sudah, Pak? Oke. Jadi tata cara sholat mayit itu kita takbir pertama. Takbir pertama itu niatnya itu niat sholat jenazah itu untuk laki-laki itu yang tadi dibaca ada perbedaan.
perbedaan laki dan perempuan. Nggak sembarangan semuanya sama, ada perbedaan di situ. Dan setelah itu takbir, habis takbir kita di sini membaca surat Al-Fatihah. Itu takbir yang pertama. Nah, takbir yang kedua, coba silakan saudara Arman dibaca. Baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya udah. Jadi takbir kedua itu membaca salawat Ibrahimiyah namanya itu. Itu sering kita baca pada saat kita sholat 5 waktu. Itu di tahiyat akhir, ya. Di tahiyat akhir sering kita baca itu, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saudara Arman baca tadi itu bacaan takbir kedua, ya. Ya, jadi kita masuk untuk takbir ketiga. Slide berikutnya, yaitu saudara Taufik silakan dibaca. Ya, lanjut. Enggak, takbir ketiga lalu berdoa untuk jenazah. Mengangkat tangan sampai telinga atau sekitar bahu, kemudian tangan kembali diletakkan di atas pusar. Setelah itu membaca doa untuk jenazah. Berikut adalah bacaan doa untuk jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Perempuannya. Doa jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, jadi untuk takbir ketiga ini yaitu sama, ada perbedaan juga seperti seperti niat sholat jenazah. Jadi laki beda, perempuan beda. Di sini juga pas saat takbir ketiga ini kita membaca doa untuk jenazah. Ada perbedaan doanya di situ untuk laki-laki dan perempuan yang seperti tadi dibacakan oleh saudara Taufik itu. Itu perbedaannya, ya. Jadi bedanya untuk laki-laki wa'fu anhu, untuk perempuan wa'fu anha. Jadi di situ perbedaannya. Ya, untuk takbir keempat silakan untuk saudara Fadil, saudara Fadil. Berbuat menunjuk lagi, mengangkat tangan sampai telinga atau sejajar bahu. Kemudian tangan kembali diletakkan di atas pusar. Kemudian berdoa untuk jenazah dan orang-orang yang ditinggalkannya. Bacaan untuk laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Bacaan untuk perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Ya, untuk takbir keempat sama seperti takbir ketiga, ya. Dia perbedaannya cuma di laki-laki dan perempuan. Bacaannya laki-laki yang tadi saya bilang tuh, yaitu Allahumma la tahtimna ajrohu. Kalau untuk perempuan, Allahumma la tahtimna ajroha. Ya, perbedaannya hanya di situ. Tapi di sini harus dibaca sesuai dengan jenazah berikut. Kalau jenazah di situ yang meninggal itu seorang laki-laki, kita bacanya laki-laki. Tapi kalau perempuan, ya perempuan. Jangan sholat jenazah si mayitnya perempuan, kita bacanya doanya laki, jangan, beda itu, ya. Ya, untuk yang terakhir yaitu salam di sini, ya. Jadi habis 4 kali takbir, kita yang terakhir langsung salam. Di sini tuh tidak ada ruku, sujud dan lain sebagainya seperti sholat 5 waktu. Di sini perbedaannya begitu. Jadi di sini hanya takbir 4 kali. Dan habis takbir udah langsung salam. Udah habis itu kelar. Padahal itu tidak disamakan seperti sholat-sholat kita 5 waktu. Kita sholat maghrib itu ada sujud, ada ruku, tumaninah dan lain sebagainya. Itu berbeda, ya. Oke. Untuk berikutnya yaitu sesi diskusi, kalian diskusi dulu baru nanti bertanya, ya. Silakan, saya beri waktu 1 menit. Silakan.
Ya, sesi diskusi selesai. Jadi kalian sudah mendiskusikan. Jadi saya mohon untuk kalian bertanya untuk pembahasan ini. Ayo silakan, ada yang bertanya? Saya Pak. Ya, bertanya silakan. Tanya Pak Yakin. Apa hukum melaksanakan sholat jenazah? Apa hukum melaksanakan sholat jenazah? Iya. Jelaskan tolong Pak, saya nggak tahu. Oke. Di sini hukum sholat jenazah yaitu hukumnya adalah fardu kifayah. Yang mana di sini kesepakatan para ulama, jumhur ulama. Ini hukumnya itu masuk ke fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang dilakukan umat Islam. Bila telah dilakukan beberapa orang atau telah yang mewakili, maka kewajiban individu itu telah gugur. Namun bila tidak ada yang melaksanakannya di kampung tersebut, maka umat Islam yang berada di kampung situ berdosa. Nah, dari itu kita wajib untuk mensolatkan. Bila tetangga ada yang terkena musibah meninggal, kita wajib mendoakan, mandikan, yaitu mensolatkan. Nah, mensolatkan di sini kita wajib. Walaupun itu tetangga tidak kenal, kalau emang itu kita tahu dia itu orang tersebut meninggal, kita wajib di situ ikut andil untuk mensolatkan. Jika tidak, dan jika di situ tidak sama sekali ada yang mensolatkan, maka kampung tersebut mendapatkan dosa. Maka dari itu kita harus berpartisipasi untuk mensolatkan tersebut, walaupun itu tidak kenal sekalipun kita wajib mensolatkannya. Ya, ada lagi? Ya, Pak. Sebelumnya tadi udah jelas? Jelas Pak. Oke, siap. Mantap Pak. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak, Panel. Ya, Farel. Apa tuh? Apa keutamaan sholat jenazah Pak? Keutamaan sholat jenazah. Oke, pertanyaan cakep nih. Asik. Keutamaan sholat jenazah di sini ada dua keutamaan. Yang pertama yaitu mendapatkan, jika dia mengerjakan sholat jenazah, dia akan mendapatkan pahala sebesar 2 gunung bagi yang mengerjakannya. Bayangkan pahala gunung tuh. Di sini ada dalam hadis Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyaksikan sampai dia menyolatkan, maka baginya 1 kirot. Kirot di sini yaitu bahasanya seperti gunung, pahalanya itu 1 kirot 1 gunung. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 kirot. Nah, dari itu jika kita mengantarkan jenazah tersebut nyampe ke liang lahat, nyampe kuburan, nyampe dikuburkan, maka kita mendapatkan 2 kirot, 2 pahala sebesar gunung itu. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 kirot? Nah, di sini nih, 2 kirot. Rasulullah menjawab. Rasulullah menjawab 2 kirot itu semisal 2 gunung yang besar. 2 gunung yang besar, bukan yang kecil. Gunung banyak tahapan, ada yang kecil, ada yang besar. Di sini disebut yang besar, 2 gunung yang besar. Nah, dari itu kita dapat keutamaan mendapatkan 2 kirot tersebut. Dan yang kedua yaitu Allah perkenankan syafaat bagi jenazah dari doa orang-orang yang menyolatkan. Ya, jadi di sini ada hadis dari hadis riwayat Muslim nomor 947 dari Aisyah radhiyallahu an. Dia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidaklah seorang mayit disalatkan dengan salat jenazah oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya memberi syafaat mendoakan kebaikan untuknya, maka syafaat doa mereka akan diperkenankan. Jadi itu menyelamatkan buat si mayit, ya, menyelamatkan buat si mayit. Jika mayit itu yang kita kenal itu dia
orang kurang ini dekat dengan Allah, maka dengan kita mensolatkan mayit itu bisa terselamatkan. Maka dari itu keutamaan untuk sholat jenazah ya. Ada yang bertanya lagi? Oke, nggak ada ya. Jadi di sini sudah jelas ya. Pak, untuk sholat jenazah. Oke, jadi untuk pembahasan hari ini telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf.